Terima kasih, Bos. Kakak Singhai, asalkan aku mengandung anakmu, aku akan bisa menjadi nyonya muda keluarga Su. Jangan bergerak. Pergi sana. Sudah tidak tahan ya? Tidak apa-apa. Biar aku membantumu. Pemuda ini badannya bagus sekali. Jangan. Jangan bergerak. Tolong aku. Tolong aku. Gadis muda, ini toilet pria. Apa lihat-lihat? Cepat keluar. Kenapa? Karena rencana busukmu gagal, apa kamu jadi murka? Memang kamu siapa? Beraninya mencampuri urusanku. Masih kecil, sudah tidak benar. Menggunakan cara serendah ini untuk memikat pria, mewakili orang tuamu, aku akan memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah kota Jiang keluarga Shen Nona muda. Kota Jiang keluarga Shen? Tidak pernah dengar. Kamu mau pergi tidak? Jika tidak, aku panggil polisi. Kamu dasar wanita tua, beraninya merusak rencanaku. Kamu tamat. Apa katamu, wanita tua? Nak, bagaimana perasaanmu? Kamu tidak apa-apa? Panas sekali. Ayo aku bawa ke kamar mandi untuk mendinginkan badan, biar kamu lebih sadar. Memangnya apa yang kamu makan? Sampai badanmu sepanas ini? Panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Bantu aku. Anak muda ini benar-benar hebat. Dia seperti pria muda yang sangat berstamina. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ini ada 10 juta dolar. Carilah aku lagi kalau uang ini sudah habis. Kau anggap aku wanita apa? Semalam itu hanya kecelakaan, aku tidak butuh pertanggungjawabanmu. Kamu salah paham. Uang ini adalah mas kawin untukmu. Mas kawin? Apa kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Cincin ini adalah cincin warisan keluarga-keluarga Su milikku. Dan kamu adalah wanita yang aku cari selama ini. Tapi kita baru saja saling mengenal semalam. Itu tidak masalah. Biarkan aku memperkenalkan diri. Su Xinghai, usia 25 tahun, pemegang gelar dokter ganda, CEO dari Su Group. Hah?
Sekarang giliranmu. Namaku Julia, seorang pelayan hotel. Tahun ini, perbedaan kita terlalu jauh, kita tidak cocok. Cinta. Tidak pernah melihat status ataupun usia. Aku bersumpah, selama kamu menikah denganku, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Apakah pemuda zaman sekarang memang seagresif ini? Bergegaslah bersiap-siap. Sebentar lagi aku akan membawamu bertemu orang tuaku. Sore ini kita akan langsung mendaftarkan pernikahan. Apa? Anak nakal ini, akhirnya dia sadar juga. Katanya dia mau menikah. Iya, aku sempat khawatir dia suka pria. Selama calonnya perempuan, bahkan seekor babi sekalipun, aku sebagai ibunya tidak akan keberatan. Ayah, ibu. Aku membawa calon menantu kalian datang menemui kalian. Julia, Kenapa itu kalian? Dua teman lamaku? Canggung sekali. Ternyata aku berhubungan satu malam dengan anak teman lamaku dan dia ingin menikahiku. Apa yang harus kulakukan? Kalian teman sekolah? Bagus kalau begitu. Kita semua sudah saling kenal. Ibu, ini namanya takdir yang semakin erat. Nak, kamu pergi sana cek makanannya dulu. Kalau begitu kalian mengobrol saja dulu. Aku akan segera kembali. Kamu ingin makan apa? Apa saja boleh, pergilah cepat. Baik. Julia, dasar wanita kejam. Waktu di sekolah bisnis, kamu sudah membuat suamiku tergila-gila padamu. Bagaimana ini? Setelah menggoda suamiku masih belum cukup, sekarang kamu ingin menghancurkan putraku juga. istriku, tenanglah sebentar. Tenang apa? Dasar wanita tua tak tahu malu. Akan kuberi kamu perhitungan. Jangan bertindak kasar. Kalau terlihat anak kita, dia akan sangat membenci kita nanti. Suhaomin, kapan aku pernah menggodamu? Tidak, benar-benar tidak pernah. Jika kamu bersedia menggodaku, aku pasti sangat senang bahkan dalam mimpi sekalipun. Kamu masih membelanya. Aku hanya bicara apa adanya. Kenyataan pun tidak boleh diucapkan. Cukup, Li Xiaoyan. Tidak ada yang tahu kalau Su Xinghai adalah putramu. Aku juga tidak akan bersamanya. Kekacauan ini berakhir di sini. Bagus kalau kamu sadar diri. Kalian berdua benar-benar tidak ada yang membuatku tenang. Lia, Jangan cari aku lagi. Aku tidak menyukaimu. bukankah kita sudah sepakat untuk mendaftarkan pernikahan kita sore ini? Apakah orang tuaku mengatakan sesuatu kepadamu? Lia, mereka tidak bisa mengatur hidupku. Ibu, bukankah selama ini ibu selalu mendesakku untuk segera menikah? Sekarang pasanganku sudah datang. Apakah ibu dan ayah yang membuatnya marah dan pergi? Dia sendiri yang sadar diri karena derajatnya rendah, dia tidak pantas mendampingi keluarga Su. Putraku sayang, bagaimanapun keluarga kita adalah keluarga terpandang di Provinsi Huai, calon menantu masa depan. Bagaimanapun, tidak mungkin seorang pelayan restoran. Ibu, yang aku cari adalah cinta. Sosok pasangan hidup, bukan status atau jabatan sosial. Ketua, Apakah bukti-bukti yang aku temukan di hotel sudah dirapikan semua? Di mana Ziming? Tuan Muda dan konsorsium Tesla sedang berada di posisi buntu saat bernegosiasi. Pihak lawan meminta syarat yang terlalu berlebihan. Antar aku ke sana sekarang. Permintaan kalian sungguh keterlaluan. Bukan. Permintaan pihak kami, semuanya berdasarkan kenyataan. Tanpa kerjasama dariku, kalian tidak akan bisa mengembangkan ladang minyak Gulf. Anda sedang memanfaatkan keadaan, ini adalah pemerasan. Aku sama sekali tidak akan menyetujuinya. Tuan Su, ada pepatah kuno di negaramu. Orang bijak selalu mengikuti arus zaman. Anda tidak ingin didepak dari proyek ini, kan? Tak tahu malu, perampok. Anak muda, biar ku beritahu satu prinsip lagi. Perampok dan pebisnis
Hanya namanya saja yang berbeda. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan uang orang lain ke dalam kantong mereka sendiri. Bill, ternyata kamu masih saja tamak. Astaga. Lia, terima kasih Tuhan telah mengirimmu ke hadapanku. Ini adalah semua bukti persaingan tidak sehat, Telasi. Bill, kali ini kamu kalah lagi. Shu, kamu masih sangat bijak. Begitu memesona sampai membuatku tidak bisa berpaling. Tuan Putri, izinkan Satria Setia Mushu mempersembahkan sebuah kehormatan, memberikan berkat yang indah untukmu. Sudah lama tidak bertemu. Bu, ada apa ini? Apakah kalian saling mengenal? Kamu putra dari Tuan Putri? Bos, cepatlah bangun. Mereka itu saingan Anda. Tidak ada saingan. Selama tahun-tahun ini, apapun yang kulakukan, seluruh jerih payahku, semuanya agar diriku bisa pantas bersamanya. Sebagai bentuk ketulusan, Telsa akan mundur dari proyek ladang minyak. Tidak, kita sebagai orang Huaxia selalu mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama. Bu, ibu sangat pandai menyembunyikan identitas ya. Pantas saja begitu banyak orang kaya mengejar ibu dan tidak ada satupun yang ibu sukai. Dasar anak nakal, apa yang kamu pikirkan? Tuan Putri, entahlah, apakah aku punya kesempatan malam ini untuk makan malam bersamamu? Aku sudah berumur 45 tahun, sudah jadi wanita tua, kenapa masih memanggil Tuan Putri? Tidak. Waktu hanyalah tanda penghargaan bagi pesonamu. Dirimu yang dulu Tuan Putri, kini telah menjadi seorang ratu. Usia sama sekali tidak bisa menutupi kilaumu. Sudah berapa lama kita tidak bertemu, ternyata kamu juga telah menjadi pria yang bermulut manis seperti ini. Aku bersumpah demi Tuhan, semua yang kukatakan tulus dari hati. Kamu juga bisa melihatnya, putraku sudah sebesar ini. Kalau begitu, pada perjamuan perayaan malam ini, sebagai rekan bisnis, kamu wajib hadir. Baiklah. Dibandingkan Tuan Putri, aku lebih suka jika kamu memanggilku Ratu. Baik, ratu pilihanku. Halo putraku, perjamuan hampir dimulai, kok kamu belum sampai juga? Aku sedang mendiskusikan beberapa rincian dengan Bill. Aku segera datang. Hati-hati di jalan kalau begitu. Lia, cantik, ingin pergi begitu saja setelah menikmati semuanya? Ini tidak benar loh. Sudah kukatakan, kejadian semalam itu hanya salah paham. Aku sudah bersusah payah menemukanmu. Mana mungkin aku melepaskanmu? Apa yang kamu lakukan? Banyak orang melihat kita. Biar saja mereka melihat. Aku ingin membiarkan seluruh dunia menjadi saksi kebahagiaan kita. Apa kamu tidak takut jadi bahan tertawaan? Siapa wanita itu? Begitu akrab dengan Su Xinghai? Cepat beritahu biksuan. Suaminya akan direbut orang lain. Apa yang kau tertawakan? Menertawakanku yang telah menemukan istri secantik ini. Gairah hormon sesaat itu bukanlah cinta. Karena semuanya sudah berlalu, jadi jangan menggangguku lagi. Aku tidak tahu apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama. Tapi hatiku mengatakannya, kamu adalah takdir wanitaku. Siapapun bisa berkata manis seperti itu. Jika kamu benar-benar menyukaiku, buktikan padaku. Buktikan? Xuan, cepatlah kemari ke depan pintu hotel. Ada seorang wanita yang ingin menggoda Su Xinghai. Wanita hina itu ternyata punya hubungan gelap dengan Su Xinghai. Itu dia. Apa kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku lapor polisi ya. Bagus. Obat yang kuberikan itu malah membuatmu bisa menggoda kakak Xinghai. Kalian awasi dia. Aku segera sampai. Kamu apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang kan bahwa kita tidak mungkin bersama. Kamu masih tidak percaya padaku.
Aku bersumpah. Aku hanya mencintai Sulia. Di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, bahkan kehidupan setelah itu, aku hanya akan mencintai Sulia seorang diri. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi pernikahan itu bukan hanya urusan dua orang saja. Selama kamu bersedia, semua ini tidak akan menjadi masalah. Ayah dan ibuku ada di dalam sekarang. Aku akan membuat mereka, di depan semua orang, mengakui bahwa kamu adalah menantu dari keluarga Su. Tunggu kabar baik dariku. Tunggu aku. Waktu berlalu begitu cepat. Sungguh, waktu membuat orang bertambah tua. Di mana wanita kejam itu? Ada di sana. Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Kami semua akan mendengarkanmu. Apa yang akan dilakukan? Aku akan membuatnya menderita. Ternyata kamu Dasar wanita kejam. Sepanjang hari terus saja merayu pria ya. Benar-benar tak tahu malu. bicara sembarangan apa kamu? Dialah yang menyukaiku. Kakak Xinghai menyukaimu? Jika bukan karena kamu memanfaatkannya saat dia mabuk untuk merayunya, apakah kamu pikir dia akan melirikmu walau hanya sesaat? Su Xinghai ada di ruang perjamuan. Jika tidak percaya, tanyakan saja sendiri padanya. Masih ingin menipuku? Pegang wanita ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kalian lepaskan aku. Jika bukan karena kamu merusak rencanaku, aku pasti sudah mengandung anak dari kakak Xinghai dan menjadi menantu keluarga-keluarga Su. Meskipun tidak ada aku, Su Xinghai tetap tidak akan menyukai wanita licik sepertimu. Berani membantah? Hari ini mari kita lihat seberapa keras kepalamu itu. Dasar sampah. Berani sekali merebut priaku. Shen Dixuan, lepaskan. Kamu selalu berkata bahwa Su Xinghai adalah priamu. Apakah kamu memiliki cincin pusaka keluarganya? Apa katamu? Mau menantangku, ya? Baiklah. Bukannya kamu yang membuat kakak Xinghai sangat tergila-gila padamu? Orang tuanya ada di aula pesta. Saudara-saudara sekalian, seret wanita tua tak tahu malu ini masuk ke dalam. Hari ini, aku akan membuat reputasinya hancur lebur. Kamu pikir dengan melakukan ini Su Xinghai akan menyukaimu? Keangkuhan dan kesombonganmu hanya akan membuatnya semakin membencimu. Sekarang kamu tahu rasa takut. Sayang sekali, sudah terlambat. Aku takut? Aku adalah kepala keluarga Su. Pesta ini dipersiapkan khusus oleh Bill hanya untukku. Kamu benar-benar membual, semakin tidak masuk akal saja. Keluarga Shu itu adalah orang terkaya di Daxia. Karena kamu begitu suka berpura-pura, maka aku akan membiarkanmu bersandiwara sepuasnya. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bukankah kamu bilang Su Xinghai ada di aula pesta? Di mana dia? Dia Sudah di ujung tanduk pun kamu masih tetap keras kepala. apa yang mau kamu lakukan? Hari ini Presiden Tesla mengadakan perjamuan kemenangan bagi kepala keluarga Shu. Kamu membuat masalah di sini. Apa kamu sudah tidak ingin hidup? Bibi Li, wanita tua ini, berkali-kali menggoda kakak Xinghai. Aku tidak tahan, jadi aku... Sulia. Bagus. Ternyata niat burukmu masih ada, dan kamu malah mengejar sampai ke sini. Li Xiaoyan, setidaknya kita pernah satu sekolah dulu. Cepat suruh mereka berhenti sebelum semuanya terlambat. Diam kamu wanita tak tahu malu. Bibi Li, jika teman sekolahnya mengetahui bahwa putranya jatuh cinta padamu, maka Bibi Li mau taruh di mana mukanya nanti? Tidak. Dia memang teman sekolahku. Bibi Li, dengarkan penjelasanku. Apa yang mau kamu lakukan?
Beraninya kamu masih menyebut soal teman sekolah? Jangan pikir karena sudah menggoda putraku, kamu bisa menikah ke keluarga kaya raya. Aku beritahu kamu, Sulia, selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa melangkahi pintu masuk keluarga Su. Menjauhlah dari putraku. Paham? Li Xiaoyan, jangan paksa aku. Aku memaksa apa padamu? Bicaralah. Apa salahnya kalau aku memaksamu? Memangnya kenapa kalau aku paksa? Ambilkan air disinfektan. Bersihkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Baik. Sudah tua masih saja gila hormat. Hari ini akan kubuat kamu merasakannya sampai puas. Tuangkan. Terus tuangkan. Berhenti. Ma, apa? Mama sudah gila? Ya, aku jadi gila karena ulahmu. Aku sudah bersusah payah membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Gadis bangsawan terhormat tidak kamu mau, malah bersikeras menikahi wanita sampah ini. Aku ini ibumu. Aku tidak ingin melihatmu dihina oleh orang lain. Benar, semuanya lihatlah. Lihatlah seperti apa penampilan orang ini sekarang. Kalian semua ingin menertawakanku kan? Su Xinghai, ambil cincin warisan leluhurmu itu dan pakaikan ke jariku sekarang juga. Mulai detik ini, akulah istrimu. Bibi, kamu kan sudah hampir menopause. Masih ingin jadi menantu keluarga-keluarga Su. Benar-benar berani bermimpi. Semuanya, kemarilah dan lihat ini. Wanita tua yang tak tahu malu ini masih berani memaksa Tuan Muda Su untuk menikahinya. Omong kosong. Wanita ini adalah wanita yang kucintai seumur hidupku. Aku tidak mengizinkan siapapun menghina atau memfitnahnya. Jika tidak, berarti berurusan denganku dan menjadi musuh bagi seluruh keluarga Su. Maka kita akan buat perhitungan sampai akhir. Kakak Xinghai, apa kamu sedang bercanda? Wanita ini, bagaimana mungkin dia sebanding denganku? Apa kamu sungguh berpikir aku tidak tahu? Kamulah yang menaruh racun hari itu. Apa? Apa maksudmu? Dasar wanita kejam. Bahkan sehelai rambut Lia milik kami pun jauh lebih berharga darimu. Anakku, berhentilah mengacau. Jangankan menjadi menantu. Sekalipun dia ingin menjadi anjing keluarga Su, aku juga tidak sudi menerimanya. Cukup. Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Meskipun Anda adalah ibu, Anda tidak berhak mencampuri urusan pernikahanku. Di dunia ini, tidak ada satupun hal, dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangiku mencintainya. Lia, maukah kau menikah denganku? Aku benar-benar akan menikah dengan anak dari temanku sendiri, tapi kali ini bagaimana aku mengatakannya pada anakku? Aku tidak setuju. Jika kamu berani menikahinya, maka aku akan memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Ibu, jika ibu benar-benar tidak bisa menerimanya, maka mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing, dengan tenang sendiri-sendiri. Tanpa cincin, aku ingin tahu bagaimana kamu akan melamarnya. Kembalikan padaku. Ini sungguh keterlaluan. Aku sudah bersusah payah membesarkan anakku selama 20 tahun, hanya demi wanita tua ini, dia menindas ibu kandungnya sendiri. Benar-benar anak tak tahu budi. Ibu, jika ibu benar-benar tidak ingin putus hubungan sepenuhnya dengan anakmu ini, maka berikan padaku. Ini adalah harta pusaka keluarga Su. Tanpa izin kakekmu, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Benar, Kakak Xinghai. Demi wanita tua ini, kamu bersih tegang dengan Bibi Li. Itu tidak layak sama sekali. Benar nak, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melawan ibumu sendiri di depan begitu banyak orang. Kakekmu sebentar lagi akan sampai. Jika kamu pintar, cepat putuskan hubunganmu dengan wanita hina ini. Sedang buat kekacauan apa kalian? Bapak sudah datang. Dasar tidak berguna. Ayah, tolong belalah aku. Wanita hina ini, dulu dia gagal menggoda Haumin, sekarang malah menggoda anakku. Apa? Kamu menjalin hubungan dengan cucuku? Aku... Bagus. Sangat bagus. Cucuku tersayang. Kerja bagus. Ayah, ini. Apa maksud ayah dengan semua ini? Aku tidak bermaksud apa-apa.
Sudah sejak lama aku katakan padamu, Lia adalah wanita yang berpendidikan, elegan, dan sangat kompeten dalam segala hal. Dia wanita yang luar biasa. Kamu harus melakukan segala cara untuk menikahinya. Ayah, aku sudah mencoba mengejarnya. Tapi dia tidak tertarik pada putramu ini. Mengejarnya, kamu saja yang tidak berguna. Bukannya putramu sudah berhasil mendapatkannya? Lia bersedia menikah dengan keluarga-keluarga Su. Kita, itu adalah berkah bagi kita semua. Ayah, kenapa ayah justru membela orang luar? Akulah menantu sah di keluarga-keluarga Su ini. Kamu bisa menikah ke keluarga Su, itu hanya karena Hao Min payah dan gagal mendapatkan Lia. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa menginjakkan kaki di pintu keluarga Su? Ayah, walaupun Sulia sangat baik, tapi usia dia dan Singhai terpaut lebih dari 20 tahun. Lalu kenapa aku saja 20 tahun lebih tua dari mertuamu? Menurutku, kamu ini hanya ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Daripada menganggur, lebih baik banyak membaca buku. Jangan selalu membuat masalah di rumah, yang membuat suasana rumah tangga menjadi sangat tidak tenang. Lia, maafkan aku ya, membuatmu merasa tertekan. Masalah ini, biar aku yang memutuskannya untukmu. Aku keberatan. Wanita tua ini, apa hebatnya dibanding aku? Aku keberatan. Wanita tua ini, apa hebatnya dia dibandingkan aku? Kamu keberatan? Memangnya kamu siapa? Beraninya mencampuri urusanku? Kamu adalah wanita yang kejam dan licik. Sehelai rambutnya pun tak pantas untukmu. Dibili, coba lihat dia. Ayah, ex Sulia itu hanyalah pelayan tua yang tak tahu malu. Dia sama sekali tidak pantas untuk Singhai. Apa salahnya dengan pelayan? Apa salahnya jika dia lebih tua? Hukum mana yang mengatakan bahwa perbedaan usia yang jauh dilarang untuk menikah? Dan perbedaan profesi yang jauh membuat orang tidak boleh jatuh cinta? Mereka saling mencintai atas keinginan sendiri. Lagi pula, siapa yang mengajarimu sikap yang merendahkan pekerjaan orang lain, terus-menerus menghina pelayan? Memangnya kamu merasa jauh lebih terhormat? Aku Apa? Kamu? Kembalikan cincin warisan keluarga-keluarga Su, serahkan sekarang. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa melangkahi pintu rumah keluarga Su barang selangkah pun. Aku umumkan bahwa pernikahan ini sudah diputuskan. Inilah keputusanku. Siapa lagi yang berani menentang? Anda orang tua yang kejam. Taktik apa yang sebenarnya Anda gunakan? Shan Bixuan. Untuk terakhir kalinya aku memperingatimu. Jika kamu berani menghina Lia lagi, ini bukan lagi tentang masalah tamparan semata. Su Singhai, tega sekali hatimu. orang bijak tahu kapan harus mundur. Kita akan cari cara lain nanti untuk membereskan wanita tak tahu malu itu. Jangan hiraukan orang lain, pergilah, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lia, bertemu denganmu adalah hal terindah dalam hidupku. Menikahlah denganku. Aku bersumpah demi nyawaku. Di sisa hidupku nanti, baik suka maupun duka, melewati segala rintangan, segalanya adalah dirimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sampai selama-lamanya. Aku bersedia. Mama, aku dan Bill sudah hampir sampai. Tubuhku sedang tidak enak hari ini, jadi aku akan pulang duluan. Kamu layani Bill dengan baik ya. Tunggu sebentar. Kapan kalian berencana
untuk mendaftarkan pernikahan? Aku ingin sekali. Pergi mendaftar sekarang juga, tapi kantor urusan sipil baru bisa mendaftar hari Senin. Singhai, hari ini terlalu banyak hal yang terjadi. Pikiranku sedang kacau, jadi aku tidak bisa menemani kalian. Aku mau pulang dulu untuk beres-beres. Baiklah. Kakek, kenapa rasanya mencintai seseorang bisa lebih manis daripada madu? Aku kesal sekali. Aduh, lebih baik aku tiada saja. Biarkan saja dia. Biarkan dia menangis. Aku ingin tahu sampai kapan kamu akan terus mengamuk. Hebat juga kamu, Ziming, permainan yang bagus. Itu semua karena kerjasama tim yang baik darimu. Coba katakan, Sebagai saudara, saat bermain bola seperti ini, kapan kita pernah kalah? Kawan, ada kabar gembira untukmu. Aku akan segera menikah. Besok aku akan mendaftarkan pernikahanku. Tunggu dulu, kamu pintar sekali menyembunyikan rahasia. Calon iparku ini, putri dari keluarga kaya mana? Dia hanya bekerja di hotel sebagai pelayan. Dan juga, dia 20 tahun lebih tua dariku. Apa ini beda 20 tahun? Itu seumuran dengan ibuku. Seleramu sangat rendah ya sampai makan apa saja. Hus, pergi sana. Ini adalah cinta sejati. Kalau kamu melihatnya, kamu pasti akan terpesona oleh kecantikannya yang tiada tara. Nanti jangan coba-coba merebutnya dariku, ya? Gila. Maksudku, seperti apa rupa wanita itu sampai bisa membuat Tuan Muda Su kita tergila-gila seperti ini? Begitu kamu bertemu dengannya, kamu akan mengerti sendiri. Mana bisa begitu? Aku tidak bisa menunggu lagi. Panggil dia ke sini hari ini. Ajak dia kemari supaya kita bisa bertemu. Ajak ke sini. Mana bisa menunggu lagi? Biarkan kami melihatnya. Wanita seperti apa sebenarnya dia? Yang tiba-tiba muncul dan membuat kacau dunia? Baiklah, akan kutanyakan padanya. Cepat-cepat. Halo, Singhai. Halo, Singhai. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang main basket. Kamu mau datang? Jemput aku ya? Bisa, aku ada waktu kok. Kalau begitu, sampai nanti. Sebentar lagi sampai. Segera datang. Baiklah. Ke stadion olahraga. Sepertinya anakku juga sedang main basket di sana. Pas sekali aku bisa mengenalkan mereka agar saling mengenal. Ini sudah hampir jam 2. Sebenarnya kapan dia akan sampai? Kamu sedang tidak berbohong padaku, kan? Benar, jadi datang tidak? Aku tanya lagi. Halo, Singhai. Sayang, sudah sampai mana? Di jalan agak macet, bantu aku beritahu teman-temanmu. Maaf ya. Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru. Hati-hati di jalan. Sudah dekat. Halo, Ziming. Halo, Ibu. Aku sedang di lapangan basket bersama teman-teman. Kami sedang menunggu istrinya di sini. Oke, baiklah. Oh iya. Apa kamu punya foto kakak ipar? Coba tunjukkan pada kami. Benar, lihat. Fotonya. Aku cari dulu. Jangan-jangan orangnya sebentar lagi sampai. Untuk apa melihat foto lagi? Lihat aslinya saja nanti. Benar juga sih. Paling tidak, biar tetap membuat kita penasaran. Tepat sekali. Kawan-kawan, apa yang aku katakan ini? Kalian boleh percaya atau tidak. Sekarang aku jauh lebih gugup daripada saat pertama kali mencium gadisku. Ah, berhentilah membual. Singhai, aku segera sampai. Sampai. Sudah sampai. Semuanya, momen penentu telah tiba, tokoh utama yang sebenarnya akan segera muncul. Membuatku senang dengan sia-sia saja.
Halo, permisi. Apakah benar ini Galeri 1 Stadion Sailuo? Halo, Galeri 1 ada di sebelah. Ini adalah Galeri 3. Baru saja selesai direnovasi. Dan belum mulai digunakan. Oh, baiklah. Terima kasih ya. Apa? Kemarin ibuku dikerjain orang? Dia menyembunyikannya dari kita, pasti ada alasannya. Kamu jangan mengatakannya dulu padanya. Beraninya dia mengusik ibuku, aku akan menghabisinya. Sob, sepertinya aku tidak bisa menunggu istrimu datang. Perlu bantuan? Tidak usah. Begini saja, saat istrimu datang nanti, tolong sampaikan padanya permintaan maafku. Besok di kantor catatan sipil, aku pasti akan membuatmu bangga. Baik. Aku pergi dulu. Hati-hati. Baiklah. Bu. Ibu. Kenapa ibu kesini? Ibu ada janji dengan teman. Kamu main basket dengan siapa? Kenapa kamu sudah mau pergi? Dengan teman SD. Itu loh, anak kecil yang sangat gemuk dulu. Apa ibu masih ingat? Oh dia, ibu inget waktu kecil dia sering main ke rumah kita. Lalu dia pergi sekolah ke luar negeri. Dia sudah kembali ke tanah air. Lagi pula besok dia akan segera menikah. Bu, aku ingin memilih satu barang dari koleksi ibu untuk dijadikan kado untuknya. Boleh tidak? Boleh saja. Bagaimana kalau yang dilelang tahun lalu, hati abadi itu? Terima kasih, Bu. Anakku sayang, tidak perlu sungkan pada ibu sendiri. Oh ya, nah, akhir-akhir ini ibu. Mengenal seorang teman muda, bagaimana kalau ibu perkenalkan padamu? Sepertinya hari ini jangan dulu. Ada yang perlu aku bicarakan dengan Bill. Baiklah, pergilah. Hati-hati di jalan. Baik, Bu. Siapa yang sudah tiada? Siapa tadi yang sudah tiada? Orang itu. Singhai. Singhai. Halo kakak ipar. Silakan duduk, Kak. Kakak ipar. Terima kasih. Kalian tidak perlu sungkan. Tuan muda Su punya selera yang bagus. Saya benar-benar kagum. Duduklah. Lihatlah dirimu. Kamu berkeringat banyak sekali. Bukannya kalian seharusnya berlima? Kenapa kurang satu orang? Ibunya sedang tertimpa masalah, jadi dia pulang duluan. Oh, Oh iya. Setelah kita mendaftarkan pernikahan besok, kita mau merayakannya di mana? aku ikut keputusanmu saja. Baiklah. Segera kalian. Harus tetap sangat waspada. Kita harus menjaga gengsinya baik-baik di hadapannya. Tapi adik iparku itu, apa benar dia sudah 40 tahun lebih? Sama sekali tidak terlihat, kelihatannya paling baru, 30 tahun. Bukan hanya muda, dia juga sangat berwibawa, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pelayan. Jika kamu bilang dia seorang direktur, aku akan percaya. Singhai benar-benar mendapatkan harta karun. Jika aku memiliki wanita seperti itu, aku juga akan menikahinya. Benarkah sebagus itu? Kamu akan tahu setelah melihatnya sendiri. Kali ini Singhai, dia membuatku mengerti satu hal. Di hadapan cinta sejati, usia bukanlah masalah, apalagi status sosial, itu sangatlah tidak penting. Sekarang aku bahkan merasa sedikit tersentuh oleh hubungan mereka. Bagaimana kalau kita memberikan restu padanya lebih awal? Boleh saja. Ayo, semoga Tuan Muda Su hidup bahagia selamanya, dan segera dikaruniai momongan. Yeay! Mereka datang lebih awal daripada kita. Itu artinya kamu memiliki teman-teman yang hebat. Mereka juga benar-benar ikut bahagia untukmu. Mereka juga tulus ikut senang untukmu. Lia, aku akan membuatmu menjadi di dunia ini wanita yang paling bahagia. Ya, aku percaya pada ketulusanmu. Hanya saja saat ini di dalam hatiku masih ada seorang pria yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Kamu masih punya pria lain yang kamu sukai? Siapa itu? Seorang pria muda yang tampan, bahkan usianya beberapa bulan lebih muda darimu. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerima pernikahan aku denganmu. Kalian adalah... Apa yang sedang kamu pikirkan? Yang kumaksud adalah anak laki-lakiku.
Anak laki-lakimu? Tidak masalah. Aku ini pria dewasa yang bijak, aku tidak kalah bersaing dari pria lain yang seusia denganmu. Kelak aku akan memperlakukan anak laki-lakimu dengan sangat baik. Aku akan menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Benarkah? Aku bersumpah, anakmu nanti akan aku perlakukan persis seperti anak kandungku sendiri. Apa yang dia inginkan? Mobil mewah, villa mewah, semuanya akan kubelikan untuknya. Putra kita tidak kekurangan uang, dia hanya kekurangan kasih sayang seorang ayah. Sebenarnya sifatmu cukup cocok dengan putraku. Jika kalian saling mengenal beberapa tahun lebih awal, kalian pasti sudah menjadi saudara yang baik. Itu tidak bisa. Jika menjadi saudara, bukankah urutan generasinya akan kacau? Aku ingin memberinya kasih sayang ayah yang lebih. Dasar tidak serius. Sudahlah, di depan sebentar lagi sampai. Mari kita daftar nikah dulu. Nanti setelah pulang, kamu boleh menciumku sepuasnya. Baiklah. Datang! Mereka sudah datang. Teman-teman, izinkan aku memperkenalkannya secara resmi. Ini adalah sosok istri yang paling kucintai, Julia. Mama? Putraku. Putraku, Ziming adalah putra kita. Ziming, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Persetan, dasar kau binatang. Ziming, hentikan. Kita semua teman baik, bicara baik-baik, bicaralah baik-baik. Teman macam apa ini? Kamu tidak apa-apa? Aku menganggapmu saudara, tapi kamu malah ingin jadi ayahku. Kamu, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah putra Lia. Tetapi meskipun aku tahu, aku tidak akan menyerah. Cintaku pada ibumu tulus. Persetan dengan cinta tulusmu. Lepaskan. Sebagai saudara, cepat lepaskan aku. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada bajingan ini. Ziming, tenanglah. Akulah yang menyukainya. Apa ibu tidak boleh mencari cinta sejatiku sendiri? Bukan begitu, Bu. Setelah ayah pergi, aku selalu mendorongmu untuk memulai hidup baru, tapi bajingan Su Xinghai ini, dia 20 tahun lebih muda darimu. Pria tua itu banyak masalahnya, kesehatannya juga buruk. Aku tidak menyukai itu. Mencari yang muda dan tampan, memangnya tidak boleh? Kakak ipar, tidak. Apa yang dikatakan Bibisu benar. Ayahku saja sudah sangat tua, tapi dia tetap saja suka wanita muda dan cantik. Diam kamu. Memangnya masalah ini bisa disamakan? Kenapa tidak bisa disamakan? Laki-laki boleh cari yang lebih muda. Kenapa perempuan cari yang lebih muda? Dianggap salah? Astaga. Putraku, kamu juga pernah bilang, di hadapan cinta sejati, usia bukanlah masalah. Dan dia adalah cinta sejatiku. Lepaskan. Ibu, boleh kita bicara sebentar secara pribadi? Tentu saja, waktu di gedung basket hari itu, aku juga sudah ingin bicara padamu. Ibu, aku sungguh tidak mengerti. Jelas-jelas ada begitu banyak orang super kaya dan elit bisnis yang mengejarmu. Siapapun di antara mereka jauh lebih baik daripada Su Xinghai. Kenapa ibu harus memilih dia? Apakah mereka punya karisma seperti Xinghai yang muda dan tampan? Bukan begitu. Ibu jangan sampai tertipu oleh penampilannya saja. Ini, bocah ini, selain wajahnya yang agak tampan, sisanya tidak ada gunanya sama sekali. Dia sangat angkuh, selalu merasa benar sendiri. Pokoknya dia bukan pria yang baik. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang sahabatmu sendiri? Dia sekarang sudah bukan sahabatku lagi. Anakku, katakan jujur pada ibu, alasanmu tidak bisa menerimanya. Apa karena usianya, atau karena dia adalah sahabatmu? Ziming, ibu saat bersama dengan Xinghai, ibu merasa sangat tenang, benar-benar rileks dan sangat bahagia. Bukankah kamu juga ingin melihat ibumu bahagia? Mana mungkin tidak. Tentu saja aku ingin ibu selalu bahagia selamanya. Kalau begitu kamu harus mendukung ibu. Doakan kebahagiaan ibu, ya? Aku mengerti. Aku tulus mendoakanmu. Aku harap kamu bisa.
selalu bahagia, tapi bukan dengan Su Xinghai si bajingan ini. Putra baikku, mulai sekarang kita sekeluarga bertiga hidup bahagia bersama, itu lebih penting dari apapun. Ayo kita kembali, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Zimeng, cepat kejar ke sini. Bukankah kamu sudah menyiapkan kembang api? Iya benar, semuanya sudah siap. Kamu mau kemana? Aku mau mencari orang yang bisa menghentikan mereka. Ayo cepat pergi. Mari kita ambil foto kenang-kenangan. Tentu saja. Di mana Ziming? Ternyata kamu... Ini adalah koleksi berharga milikku. Biasanya aku tidak mudah menunjukkannya kepada orang lain. Sebenarnya aku tidak begitu menyukaimu, tapi ibuku akan menikah dengan sahabatku sendiri. Demi kebahagiaannya, aku terpaksa mencarimu. Astaga, ibumu akan menikah? Dengan sahabatmu sendiri? Benar. Dia bahkan beberapa bulan lebih muda dariku. Aku tidak menyangka kamu punya selera humor seperti ini. Tapi aku tidak mengizinkanmu bercanda soal wanita idamanku. Kamu tidak percaya? Maksudku adalah, dia tidak mungkin bersama dengan sahabatmu itu. Dia menyukai pria yang dewasa dan berwibawa. Lihatlah sendiri. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ibuku bilang, dia suka pria muda yang kuat, bukan pria tua penyakitan. Aku tidak penyakitan, aku berkuda dan berolahraga, fisikku tidak kalah dengan anak muda. Apa ibuku tahu soal itu? Ini belum pernah mengatakannya pada beliau. Justru itu masalahnya. Anda harus menunjukkan keunggulan Anda di depan sang dewi, seperti burung merak yang pamer keindahan, harus bisa menarik perhatian. Apa Anda yakin? Kawan, demi Anda, dan juga kebahagiaan ibuku, tunjukkanlah seluruh kemampuan Anda. Ratu, saat bahaya benar-benar datang, kamu akan menyadari wajah tampan dan usia muda tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Ternyata, pria tua seperti saya ini jauh lebih bisa diandalkan. Xinghai? Kalau masih tidak bisa, sudah lupakan saja. Tunggulah aku sebentar lagi, aku akan segera siap. Bagaimana, apa aku terlihat cantik? Kamu terlihat cantik memakai apapun, tapi pakaian ini sepertinya agak ketat. Lebih baik ganti saja. Baiklah, aku akan menuruti semua katamu. Ini bagus kan? Benar-benar bagus. Lebih bagus daripada yang tadi. Su Xinghai, dasar kamu berengsek. Kamu menghamili adikku, tapi masih di sini menggoda wanita lain. Ikut aku pulang dan minta maaf. Anda salah orang kan? Aku tidak mengenalku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau bukan karena adikku menyukaimu, sudah sejak lama, aku membuatmu tidak bisa berjalan. Mana mungkin membiarkanmu sok keren dan menggoda wanita di sini. Lia, aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak mengenal adiknya. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Aku percaya padamu. Masih berani bermesraan? Benar-benar menganggapku tidak ada, ya?
Walau usiamu agak dewasa, tapi parasmu cukup menarik, pantas saja bisa memikat bocah ini. Tapi dengar ya Nona, bocah ini bukanlah pria yang baik. Suamiku bilang dia tidak mengenalmu. Pergilah sekarang, atau aku akan panggil polisi. Lapor polisi. Kamu merebut pria. Milik adikku, nyalimu cukup besar juga. Jika kamu sangat menginginkan pria, aku bisa saja memenuhi keinginanmu. Lepaskan aku. Ikutlah denganku. Akan kubuat kamu merasa sangat bahagia. Lepaskan dia. Aku tidak akan melepaskannya. Bukan saja tidak akan melepaskannya, aku juga akan membiarkanmu menonton ini. Bagaimana? Memangnya kamu bisa apa? Kurang ajar. Nak, kamu lumayan juga. Serang bersama, habisi dia. Bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak disangka, ternyata kamu sehebat ini. Tentu saja, aku ini juara bela diri. Sampah, urusan sekecil ini saja. Tidak becus kalian kerjakan. Akhirnya, aku sendiri yang harus turun tangan. Katakan, siapa yang menyuruhmu ke sini? Nak, kamu pikir karena bisa berkelahi, maka kamu sudah hebat. Kamu tahu siapa aku. Tidak mau bicara ya? Akan kuhajar kamu sampai kamu mau bicara. Berhenti. Hentikan. Lepaskan dia. Jadi kamulah otak di balik semua ini? Benar. Aku memang tidak suka melihatmu. Pemuda tampan sepertimu, mengandalkan kemudaan, wajah tampan dan fisik yang kuat, hanya untuk menggoda wanita baik-baik. Sembunyi-sembunyi seperti itu, sekali lihat saja sudah jelas kalau kamu bukan orang baik. Jangan banyak bicara. Ayo, hari ini kita selesaikan dengan duel antar pria. Jangan berpura-pura. Aku ingin melihat sendiri siapa sebenarnya dirimu. Bill, kamu mengenalnya? Dia adalah Presiden Tesla, juga teman baikku selama bertahun-tahun. Ini. jadi semua ini adalah rencana yang kamu buat? Dengarkan penjelasanku, aku hanya... Cukup. Selama ini aku mengira kamu adalah seorang pria terhormat. Tidak disangka ternyata kamu begitu licik. Aku melakukan ini semuanya demi kamu. Pria muda seperti dia, cintanya seperti letusan hormon. Datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Aku hanya khawatir kamu akan terluka nantinya. Ini bukan alasan bagimu untuk merusak hubungan kami. Hidupku ini bukanlah hak kamu untuk ikut campur. Aku tidak bermaksud menghalangi kebebasanmu, tapi kamu tahu sendiri, pernikahan bukanlah urusan satu orang saja. Hal-hal seperti ini tidak perlu kamu ajarkan padaku. Aku tidak ingin kamu menyesal di masa depan. Terkadang orang yang menjalani tidak sadar, sedangkan orang lain bisa melihat lebih jelas. Kalimat itu pernah kamu ajarkan padaku dulu. Apa maksudmu? Apakah Ziming menemuimu? Tidak, semua ini adalah ideku sendiri. Bill selalu menganggap dirinya seorang pria terhormat. Jika bukan karena Ziming yang mencarinya, dia tidak akan mungkin melakukan hal yang kekanak-kanakan seperti ini. Ya, mungkin ini sudah takdir. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku tertarik pada seorang pria. Tapi sayangnya dia adalah teman putraku sendiri. Lia, ada apa denganmu? Anggap urusan ini sudah selesai sampai di sini, tapi jangan sampai kamu mengulanginya lagi. Ayo pergi. Iya. Maafkan aku, sepertinya aku telah mengacaukan segalanya. Ziming ternyata sampai demi diriku. Pergi memohon pada Bill,
Apa jangan-jangan aku memang terlalu egois? Apa yang sedang aku pikirkan? Dia begitu mencintaiku, bagaimana caranya aku memutuskan hubungan dengannya agar tidak melukainya? Sedang memikirkan Ziming? Aku sedang berpikir, sejak kamu kecil, apakah kamu punya keinginan yang sangat ingin dicapai? Ada kok. Keinginanku yang paling besar saat ini adalah bisa bersamamu, melangkah ke pelaminan, dan hidup semati. Aku hanya bercanda. Sebenarnya, sejak dulu aku berharap aku bisa seperti pemeran utama pria di film, membuat tembikar dengan orang yang dicintai. Ternyata, bahkan keinginannya sama denganku. Ayo, temani aku membuat tembikar. Baik. Apa kamu masih ingat? Dulu waktu kecil, setiap kali kamu sedang bersedih, Papa pasti akan mengajakmu ke sini untuk bermain tanah liat. Pa, sekarang aku ini bukan anak kecil lagi. Mana ada orang dewasa yang masih memainkan ini? Siapa bilang setelah dewasa sudah tidak boleh main lagi? Lihatlah, betapa bahagianya mereka saat bermain. Kakak Xinghai. Lia, Pa, wanita busuk inilah yang merebut kakak Xinghai dariku. apa? Pa, cepat panggil orang-orang ke sini. Aku ingin mempermalukan wanita ini di depan umum. Kita lihat saja apa dia masih bisa tertawa. Apa yang kamu lakukan itu hanya akan membuat Su Xinghai semakin membencimu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin membuatnya menanggung malu di hadapan semua orang. Dia hanyalah seorang pelayan rendahan yang tidak sebanding denganku. Atas dasar apa dia berhak bahagia? Beraninya dia merebut laki-laki milikku. Apa kamu tahu Su Xinghai? Kenapa dia tidak menyukaimu? Itu karena kamu sangat jahat dan juga bodoh. Tahu tidak siapa dia sebenarnya? Tahu tidak siapa saja yang menjadi pemujanya? Bukannya dia cuma seorang wanita tua yang miskin, kampungan, dan cuma cari status sosial saja? Memangnya siapa lagi? Sebab itu, aku bilang kamu bodoh. Bahkan kamu saja tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi sudah bertingkah arogan di sini. Biar ku beritahu ya, Shen Bixuan, bahkan satu ujung kuku Shulia pun tidak akan bisa kamu tandingi. Papa terus membelanya. Jangan-jangan Papa suka ya sama wanita tua ini? Ya, aku memang menyukainya, sudah puluhan tahun menyukainya, aku sangat mencintainya. Papa akan membantumu, tapi bukan dengan cara seperti ini. Benarkah? Terima kasih, Papa. Tentu saja, mana mungkin tidak, karena kamu putri kesayangan Papa. Indah sekali. Apa kamu senang? Tenang. Apa kamu suka? Suka. Aku paling suka melihat kembang api. Ini benar-benar indah. Aku tahu. Kamu tahu, kembang api ini kamu yang persiapkan. Aku juga tahu. Kamu tidak ingin membuat Ziming sedih, berencana minta putus dariku, tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Xinghai? Sebenarnya aku sama sekali tidak suka bermain lumpur, juga tidak suka melihat kembang api. Meskipun mereka sangat indah, tapi itu tidak bertahan lama. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu hanya perlu tahu, aku mencintaimu selamanya. Aku tidak akan membuatmu sulit, aku akan pergi dengan sendirinya. Tapi ini bukan berarti menyerah, melainkan demi hari esok yang lebih baik. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan restu dari Ziming. Saat hari itu tiba, aku akan kembali mencarimu.
Putraku, sebelah sini. Ayah, bagaimana bisa hari ini ayah senggang dan mengajakku makan? Semenjak kamu mengambil alih grup, kita berdua sudah sangat lama tidak berbincang dengan baik. Ayo, minumlah sedikit. Ayah, apakah karena Lia adalah teman sekelasmu, sehingga ayah menentang kami untuk bersama? Aku mengerti, dia adalah wanita yang baik. Dia memiliki pesona yang unik yang membuat orang jatuh hati padanya. Tapi kalian berdua memiliki perbedaan yang besar. Ayah, Apa yang ayah tidak mengerti adalah, kamu masih muda dan kaya, kariérmu sukses, dan kamu memiliki wajah yang tampan, wanita seperti apapun bisa kamu dapatkan. Tapi mengapa kamu sangat yakin pada Lia? ya. Apakah ayah pernah jatuh cinta? Cinta? Sepertinya ayah pernah merasakannya dulu. Menyukai seseorang itu, apa bisa dikendalikan? Jika bisa dikendalikan, maka itu bukan cinta yang tulus. Jadi, apakah sekarang ayah sudah mengerti? Sebenarnya ayah tidak keberatan kalian bersama. Hanya saja ibumu. Sudahlah, tidak usah membicarakannya. Ayo, minum bersamaku. Ya. Bolehkan aku bertanya satu hal? Tentu saja. Dulu Lia, orangnya seperti apa? Lia, dia sangat cantik dan memiliki aura yang misterius. Dialah wanita impian bagi setiap pria. Dialah sosok dewi yang sempurna dan cinta sejati yang tak terlupakan. Para pria yang mengejarnya tidak terhitung jumlahnya. Demi memenangkan hatinya, kami sudah mencoba segala macam cara. Tapi dia bagaikan sehembus angin yang bebas, tidak ada yang bisa memilikinya. Lalu, siapa yang akhirnya dia nikahi? Ayo, mari kita minum. Lia. Dia adalah putri tunggal di keluarganya. Pernah sekali, dia berkata sambil bercanda, jika kalian benar-benar mencintaiku, maka menikahlah ke keluarga-keluarga Shu. Jadi? Benar, aku menyerah. Anakku, ayah sangat iri padamu. Kau bisa demi cinta, melakukan segalanya tanpa memikirkan apapun. Andai dulu aku punya keberanian sepertimu, tidak akan jadi begini. Ya, jika aku bilang kita berdua mengalami nasib yang sama, apakah ayah akan merasa sedikit lebih baik? Sudah. Jangan menjadikan ayah sebagai bahan bercandaanmu. Ayah, apa yang ayah masukkan ke dalam wine ini? Putraku, jangan salahkan ayah. Ayah benar-benar tidak bisa menerima. Kamu dan Lia setiap hari di hadapanku, memamerkan kemesraan, dan melihat dia memanggilku ayah. Pelan-pelan, Panas sekali. Bibi kali ini demi kamu sudah berusaha sangat keras. Selanjutnya, semua tergantung padamu. Terima kasih, Bibi. Setelah aku menikah ke dalam keluarga-keluarga Su nanti, aku pasti akan berbakti padamu. putraku, maafkan aku. Kuharap kamu bisa memahami niat tulus ayah ini. Jangan pura-pura jadi orang baik di sini. Aku sudah tahu niat burukmu itu. Bukankah kamu hanya tidak ingin Sulia memanggilmu ayah mertua? Kamu benar-benar keterlaluan dan tidak masuk akal. Sebenarnya aku yang tidak masuk akal, atau kamu yang merasa bersalah? Beraninya kamu bilang kalau kamu tidak menyukainya? Aku. Menikah denganmu benar-benar adalah kesialan terbesarku. Laki-laki tidak ada yang benar. Xuan, kelak kamu harus mengawasi Xinghai dengan ketat. Jangan biarkan dia meniru ayahnya yang tidak berguna itu, yang sepanjang hari hanya memikirkan wanita di luar sana. Aku pasti akan mengawasi kakak Xinghai dengan baik. Sudahlah, mari kita mulai. Baiklah, mulailah.
Xinghai. Kamu milikku. Wanita tua itu sama sekali tidak pantas untukmu. Minggir. Jangan. Menjauhlah dariku. Ya, lebih mesra lagi. Lebih dekat sedikit. ME. Lepaskan bajunya. Bagus seperti itu. Sulia, sadarilah kenyataannya. Kamu hanyalah wanita tua yang tak diinginkan siapapun. Tidak. Jangan pergi. Jangan. Kenapa dia bisa terbangun? Kenapa masih bengong di sana? Cepat kejar dia. Aku mengerti. Sulia, sadarlah dengan kenyataannya. Kamu itu hanyalah wanita tua yang tidak laku. Su Xinghai, inikah yang kamu katakan selamanya mencintaiku? Lia, Apa ibu pergi ke rumah lama? Bukankah biasanya hanya saat hari peringatan kematian ayah, baru dia akan kembali ke sana? Awasi dia baik-baik. Aku akan segera sampai. Lia, dengarkan penjelasanku. Kita sudah putus. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Masalahnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku dan Shen Bixuan. Orang yang ada di foto ini, apa itu benar kamu? Iya, tapi itu karena ayahku. Aku tidak mau dengar. Aku tidak ingin mendengar apapun. Lia, Jangan sentuh aku. Aku merasa kamu menjijikan. Tuan muda, Nyonya ada di dalam. Tuan muda Su juga datang ke sini. Mengapa Su Xinghai juga ada di sini? Bukankah mereka sudah putus? Lia, aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku bersumpah demi nyawaku sendiri. Berhentilah berpura-pura tulus. Kita sudah tidak mungkin bersama lagi. Lia, Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. terakhir kali saat obatnya bereaksi, sepertinya setelah terjatuh ke air baru bisa diredam. Sudah hampir tak tertahankan lagi. Akan kujelaskan padanya nanti. Lia, aku tidak pernah membohongimu, meski hanya satu kata saja. Su Xinghai, kamu mau apa lagi? Tolong aku tidak bisa berenang. Membohongiku lagi? Cepatlah naik. Su Xinghai, jangan menakutiku. Aku percaya padamu, oke? Cepat naik. Jangan menakuti begitu. Su Xinghai. Xinghai. Kamu gila? Kamu benar-benar orang gila. Lia, aku mencintaimu, percayalah padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Aku percaya padamu. Apapun yang kamu katakan, aku akan percaya padamu. Kalau begitu katakanlah bahwa kamu mencintaiku. Aku mencintaimu. Kenapa kamu melakukan hal konyol? Bisakah kamu bicara baik-baik? Katakan padaku, kenapa kamu sampai harus melompat ke bawah? Kamu benar-benar menakutiku. Kamu sangat menakutiku. Aku tidak akan marah lagi padamu, ya? Jangan melakukan hal konyol lagi, jangan tinggalkan aku sendirian. Bu. Ibu. Bu. Sudahlah, airnya sangat dingin, ayo cepatlah naik. Ziming, aku tahu kamu tidak ingin aku bersamanya. Tapi dulu aku menikah dengan ayahmu. Adalah demi memberi keluarga Shu penerus keturunan. Hari ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri sekali ini saja. Aku akan menikah dengan sahabat baikmu. Hari ini,
Aku hanya ingin hidup demi diriku sendiri sekali saja. Aku ingin menikah dengan sahabat baikmu. Baiklah, aku mengiyakan permintaanmu. Apakah itu belum cukup? Bu, cepatlah naik kemari. Ibu, kelak jangan lakukan lagi hal seperti ini. Asalkan ibu mengatakannya, aku akan mendengarkanmu. Jika kelak, kamu berani membiarkan ibuku merasa sedih, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu. Aku berjanji, sahabat baikku. Kelak kita akan menjadi keluarga. Masih saja memanggilnya kawan? Nak. Kawan, sahabat baik, kedepannya kita jalani peran masing-masing saja. Bu, mari, kita ganti pakaian dulu. Kamu kembalilah dulu. Jangan ganggu dunia kami berdua. Lia, sepertinya Ziming masih agak sulit menerimanya. Tidak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, dia akan terbiasa nanti. Kalau begitu, kapan kita akan menikah? Asalkan kamu mau, bisa dilakukan kapan saja. Kalau begitu tetapkan 3 hari dari sekarang. Dengan begini, bisa memberikan sedikit waktu untuk mengabari kerabat dan teman. Aku sudah tidak sabar sedetik pun. Baiklah, nanti malam aku akan mulai mengirimkan kartu undangannya. Aku ingin semua orang di seluruh dunia datang untuk mendoakan kita. Tuan, Panglima, Yang Mulia. Apa? Dia akan menikah. Surya akan menikah. Menikahi pria kecil, yang bahkan belum cukup umur. Apa rencanamu? Tentu saja. Bekerja sama dan lakukan segala cara untuk memisahkan mereka. Aku bisa menyediakan dana yang tidak terbatas. Aku bisa melobi parlemen, aku bisa membantu dari dalam dan luar. Aku bisa memberikan dukungan apapun yang kalian inginkan. Setelah ini berhasil, Sang Dewi akan menjadi milik siapapun. Itu tentu saja tergantung kemampuan kita masing-masing. Baik. Kalau begitu, mari kita rayakan terbentuknya aliansi para pria dewasa ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan kita. Ibu, Apa aku terlihat cantik? sangat cantik. Ibu adalah pengantin tercantik, dan juga ibu yang paling memukau. Putraku pintar sekali bicara. Tidak sia-sia ibu menyayangimu selama bertahun-tahun ini. Waktunya sudah hampir sampai, ayo kita keluar. Anak muda itu, Xinghai, pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Baiklah. Di mana Su Xinghai? Ibuku akan menikah dengannya. Beraninya dia terlambat. Kakek, di mana Xinghai? Dia sama sekali tidak bisa dihubungi dari tadi. Bagaimana kalau saya coba menelponnya sekali lagi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Bukankah hari ini hari pernikahan ibu? Aduh, mungkin saja ada sesuatu yang membuatnya tertunda. Tahu Min, kapan terakhir kali kamu menghubungi Xinghai? Kapan itu tepatnya? Bu, sudah selarut ini, ibu masih saja membelanya. Putraku itu cuma bermain-main dengan ibumu, kalian malah menganggapnya serius. Dia tidak akan datang. Wanita tua ini tidak sadar diri, beraninya dia bermimpi ingin menikah dengan keluarga kaya. Nah, lihatlah sekarang, mempelai pria sama sekali tidak muncul. Kita lihat saja nanti bagaimana dia menanggung malu. Tepat sekali.
Inilah yang dinamakan berharap untung malah rugi. Benar-benar memalukan. Kamu dengar itu? Orang harus sadar diri, jelas-jelas hanyalah sampah, jangan keluar rumah dan memuakkan orang lain. Kamu... Bu, ayo kita pergi. Batalkan pernikahannya. Agar tidak ada orang yang merasa dirinya sangat berharga. Tapi... Pergilah, kalau memang sangat sombong, jangan berani menampakkan diri di tempat kami keluarga Su. Bicara omong kosong apa kamu? Kapan aku bicara omong kosong? Singhai sudah memberitahuku. Dia itu sudah lama merasa bosan. Pelayan yang sudah tua dan jelek seperti ini seharusnya kembali saja untuk menyikat toilet. Tutup mulutmu. Aduh ayah, tidak ada gunanya ayah marah. Kenyataannya sudah sangat jelas di depan mata. Jika Singhai benar-benar mencintainya, dia pasti sudah datang sedari tadi. Sampai detik ini dia tidak juga muncul. Bukankah ini bukti yang paling nyata? Jika kamu berani bicara satu kata lagi, keluarlah dari sini. Ayah, kenapa ayah selalu saja membela orang asing? Keputusan dia tidak jadi menikah dengan Singhai jelas-jelas adalah hal yang bagus. Dengan keadaan seperti dia ini, mana mungkin pantas untuk putraku? Ibu, Dia akan datang. Benarkah? pasti. Dia pasti akan datang. Aku sangat mengenalnya. Singhai, sama sekali bukanlah orang yang suka ingkar janji. Kalian ibu dan anak, benar-benar tidak tahu diri ya. Sudah seperti ini pun, masih ingin menikah dengan putraku? Sadarlah dan bercerminlah. Memangnya kalian pikir kalian itu siapa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Pergi kalian dari keluarga Su. Tuan Besar Su ini benar-benar pilih kasih. Bukannya membantu menantunya sendiri, malah membantu orang asing. Membantunya juga tidak berguna. Pengantin prianya saja tidak mau datang ke sini. Apakah dia akan memaksa untuk menikah? Wanita ini juga sangat memalukan. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah bersembunyi. Mana mungkin masih berani berdiri di sini? Kalian semua keluar juga. Di keluarga Su saya tidak menerima orang-orang yang suka bergosip. Xiaoya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Singhai adalah cucu saya. Seperti apa wataknya, saya sangat tahu. Dia pasti mencintaimu. Mengenai alasan kenapa dia tidak datang, dia pasti sedang dalam masalah. Tenanglah saja, nanti setelah saya bertemu dengannya, saya pasti akan benar-benar memberinya pelajaran agar dia meminta maaf kepadamu. Aku percaya padanya. Aku hanya khawatir sekarang, entah masalah apa yang sedang dia hadapi. Su Singhai seharusnya segera sampai. Ini sungguh patut dinantikan. Sulia, kamu akan segera tahu. Sebenarnya pria macam apa yang telah kamu pilih? Su Singhai telah tiba. Mohon maaf, kakek. Saya datang terlambat. Kamu dan dia. Selamat datang semuanya di acara pernikahanku dengan Nona Shen Biksuan, pesta pernikahan kami. Pernikahanmu dan dia, lalu bagaimana denganku? Aku ini dianggap apa? Kamu ya, hanyalah seorang pelintas saja. Hanya pelintas? Apa kamu sudah lupa tentang semua hal yang pernah kamu janjikan kepadaku? Siapa sih yang tidak pernah mengucapkan kata-kata rayuan manis saat berpacaran? Hanya orang bodoh sepertimu yang percaya padaku. Aku bisa mengatakannya dengan jelas bahwa di hatiku sama sekali tidak ada tempat untukmu. Di hatimu sama sekali tidak ada aku? Benar. Di hatiku hanya ada Shen Biksuan seorang. Tidak mungkin. Kamu sedang berbohong. Orang yang kamu cintai sudah jelas adalah aku. Mencintaimu? Apa kamu pantas? Coba lihat sendiri dirimu. Di bagian mana kamu merasa pantas untukku? Kamu hanyalah seorang pelayan yang sudah tua dan tak lagi menarik. Sedangkan aku adalah sosok presiden direktur dari Su Group. Kamu hanyalah wanita dikala aku sedang bosan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ini tidak benar. Singhai, apakah kamu sedang mengalami suatu masalah? Katakan yang sejujurnya padaku. Aku bisa membantumu. Wanita tua, apa sekarang kamu masih belum menyadari kenyataan? Hanya wanita dengan status setara yang pantas untuk Kak Singhai, itulah baru jodoh yang sempurna. Sedangkan kamu juga hanyalah sebuah alat pengisi waktu luangnya saja. Singhai, apa kamu pikir aku akan percaya kebohongan sekasar ini? Katakan padaku sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ada seseorang yang memaksamu berkata seperti ini? Tidak ada yang memaksaku. Ini semua adalah keinginanku sendiri. Aku tidak pernah mencintaimu. Sama sekali tidak pernah.
Cepat pergi. Kamu dasar sampah. Kamu menganggap ibuku sebagai apa? Apa perkataanku barusan masih kurang jelas? Kuperintahkan kalian pergi. Ziming, hentikan. Bu, jangan halangi aku. Aku hari ini harus memberi perhitungan pada bajingan tak berhati ini. Ini kamu terus mengejar ibuku, dan sekarang kamu bilang tidak menyukainya lagi. Kamu membawa wanita lain ke sini hanya untuk menghinanya. Aku sudah mengatakannya kepadamu, jika kamu berani membuat ibuku merasa tertekan, aku tidak akan melepaskanmu. Ziming, hentikan. Jangan memukulnya lagi. Bu, dalam keadaan seperti ini, ibu masih membelanya? Aku percaya pada pria yang kupilih, dia tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Su Xinghai, mulai hari ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Ibu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kalian membuat kakak Xinghai terluka seperti ini dan masih mau pergi? Ayah, kita jangan membiarkan mereka pergi. Diam. Ini karena perbuatannya sendiri. Lia, sekarang kamu sudah bisa melihat wajah aslinya. Ini mungkin hal yang bagus agar kamu tidak menyesal nanti. Walaupun apa yang terlihat sekarang menunjukkan bahwa inilah kenyataannya, tapi aku percaya pada instingku. Kamu melakukan semua ini pasti memiliki alasan tersendiri, pasti ada alasan kenapa kamu harus melakukannya. Oleh karena itu, aku akan selalu menunggumu sampai kamu bersedia memberikan penjelasan padaku suatu hari nanti. Sampai sekarang pun, kamu masih belum menyerah ya? Kakak Xinghai, beritahu dia bahwa aku sedang mengandung. Kamu tidak salah dengar. Di dalam perutku ini ada darah daging keluarga Su. Apa yang kamu punya untuk menyaingiku? Apakah semua ini benar? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya itu. Xinghai, dia hanya berbohong padaku, kan? Aku tidak percaya bahwa kamu akan bersamamu dengan wanita seperti ini. Biksuan benar? Kami memang sedang menanti kelahiran seorang anak. Aku tidak percaya. Tataplah mataku, dan katakan sekali lagi. Betapa merepotkannya kamu. Kamu ingin tahu kebenarannya, kan? Baiklah, akan kuberitahu. Lihat saja sendiri. Kalian berdua. Ibu, Su Xinghai itu benar-benar sampah. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan cintamu. Su Xinghai, aku tidak peduli apapun yang orang katakan. Aku ingin kamu mengatakannya sendiri kepadaku. Apakah ini benar? Apa ini benar? Ibu, semua buktinya sudah jelas di depan mata. Masih juga ibu tidak percaya dia itu pria brengsek? Kamu demi aku, bahkan rela mengorbankan nyawa? Aku tidak percaya seseorang yang mau sehidup semati denganku hanya dalam semalam bisa berubah hati. Jika kamu tidak bisa membuat Sulia menyerah dan pergi, maka bersiaplah untuk kehilangan dia selamanya. Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Lihat aku. Lihat aku, Su Xinghai, lihat aku. Lihat mataku. Bayi yang ada di dalam perutnya itu, benarkah itu anakmu? Jika kamu tidak menjawab, berarti itu tidak benar. Xinghai, aku mencintaimu. Xinghai, aku mencintaimu, aku mempercayaimu. Seumur hidup ini, aku sudah menetapkan hatiku padamu. Sekarang aku bisa saja pergi, tapi cukup satu kata darimu, aku akan segera kembali ke sisimu. Ibu, aku mohon padamu jangan seperti ini. Demi sampah semacam ini, tidak layak dilakukan, Bu. Putraku, ibu merasa sangat beruntung.
Aku hanya lebih memahami pria yang kupilih daripada siapapun. Sudah tidak tahan lagi sandiwara kalian berdua. Semakin meyakinkanku akan keagungan cinta. Bill? Apa kali ini ulahmu lagi? Baiklah, aku mengaku, memang aku yang menyuruh dia melakukan itu. Apa katamu? Semua ini adalah rencanaku. Aku membawanya pergi secara paksa dan berkata padanya, jika tidak meninggalkanmu, maka dia hanya akan melihatmu sudah tiada. Demi melindungimu, dia baru setuju bekerja sama untuk melakukan sandiwara ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku juga tidak sampai hati melihat Dewi terus bersedih. Maafkan aku, hal ini juga melibatkan keterlibatanku. Sudahlah, melanjutkan semua ini sudah tidak ada artinya lagi. Kita akhiri saja sampai di sini. Baiklah. Karena mereka semua sudah berterus terang, maka aku juga akan jujur. Masalah hari ini, kami berlima yang bersama-sama merencanakannya. Kalian semua sungguh luar biasa. Karena menurut kami, Su Xinghai tidak layak untukmu. Kami benar-benar berharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku tidak bermaksud menipumu. Kata mereka, jika tidak membuatmu pergi, mereka akan mencelakaimu. Aku tidak berani mengambil risiko, aku benar-benar tidak berani bertaruh. Aku takut pada mereka. Aku takut mereka benar-benar melakukannya. Aku takut mereka akan melakukan apa yang mereka katakan. Maka aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Apa? Semua ini ternyata palsu. Untunglah. Hanya gertakan belaka. Lia, maukah kamu menikah denganku? Sisa hidupku ke depan, aku akan menebus semuanya. Atas kesalahan hari ini. Sisa hidupku ke depan, aku akan mengabdikan diri untuk menebusnya. Atas kesalahan yang terjadi hari ini. Ayah sudah berjanji kepadaku. Pasti akan membuat kakak Xinghai menikahiku. Cukup. Permainan ini sudah berakhir. Jangan bicara omong kosong. Berakhir katamu? Apakah kalian rela ini berakhir begitu saja? Pokoknya aku sama sekali tidak rela. Lalu kamu ingin agar Lia menikahimu? Memangnya kamu siapa? Bisa bersama dengan putriku saja. Seharusnya itu adalah suatu kehormatan bagimu. Sampai kapan kamu mau membuat keributan? Rencana kita sudah gagal. Kalian yang sudah gagal. Aku tidak mengakuinya. Jiahui, apa yang kamu lakukan? Cepat, turunkan senjatamu. Letakkan senjatanya. Jika kamu berani melukainya, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesal. Dengarkan aku baik-baik, tanpa seizinku. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh ada yang keluar. Siap, bos. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin menghentikanku? Jiahui, tenangkan dirimu, jangan sakiti orang lain lagi. Baiklah. Kamu tahu kan? Aku paling menurut padamu. Asalkan tidak ada yang membuat kekacauan, aku pasti tidak akan menyakiti mereka. Sebenarnya apa maumu? Tentu saja, untuk menghabisimu. Jangan takut, aku memang pernah bilang, jika Su Xinghai tidak meninggalkanmu, aku akan melakukannya di depan matanya, untuk membuatmu tiada. Tapi mana mungkin aku tega menyakitimu? Oleh karena itu, aku punya sebuah ide, yaitu menghabisi dia saja. Jangan. Siapa suruh dia tidak menepati janji untuk pergi menjauh darimu? Kenapa kamu begitu keras kepala berurusan dengannya? Kamu bertanya padaku kenapa? Apa kamu sendiri tidak menyadarinya? Aku tidak tahu. Kamu yang sekarang membuatku merasa sangat asing. Baiklah, aku akan memberitahumu. Saat usiaku 15 tahun, ayahku dijebak oleh musuh, keluargaku hancur berantakan, dan aku hampir saja tiada secara tragis. Kamulah yang telah menyelamatkanku, yang memberiku harapan dan keberanian untuk tetap bertahan hidup. Lalu kenapa kamu masih ingin mengacaukan pernikahanku? Ternyata, kamu benar-benar sudah lupa. Kamu lupa apa yang kamu katakan padaku dulu. Kamu bilang agar aku tetap bertahan hidup. Tidak ada rintangan yang tak bisa dilalui. Kamu bilang kamu menyukaiku. Dan kamu juga bilang bahwa kita akan bersama selamanya.
Waktu itu aku hanya takut kamu menyerah pada hidup. Diam. Saat aku pergi dulu, kamu bilang padaku bahwa kamu akan menungguku kembali, tapi sekejap mata kamu malah menikah dengan pria lain. Tahukah kamu, saat aku mendapat kabar tentangmu, betapa hancurnya hatiku. Tapi apa gunanya sakit hati? Demi balas dendam, aku mempertaruhkan nyawaku. Aku tahu aku tidak boleh membebanimu, jadi aku bersembunyi di sudut yang gelap dan mendoakanmu dalam diam. Maafkan aku tidak tahu semua itu. Tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Masa lalu, biarlah berlalu. Tapi yang tidak bisa kuterima adalah, kenapa kali ini kamu tetap tidak memilihku? Kenapa kamu harus mengingkari janji? Dan malah memilih dia? Bukan aku? Kenapa? Karena aku hanya menganggapmu sebagai kak. Kak, sebutan kak yang bagus sekali. Aku sudah melewatkan pernikahan pertamamu, tapi langit memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan pernah lagi menyerahkanmu kepada orang lain. Jangan, Jiahui, aku mohon padamu. Ingatlah persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, lepaskanlah dia. Jika tidak, habisi saja aku juga. Lia, apa kamu sebegitu mencintainya? Ya, dia adalah cinta sejatiku. Kemana dia pergi, aku ikut. Jika dia tiada, aku pun akan tiada. Baiklah. Aku turuti maumu. Aku lepaskan dia. Habisnya, aku sangat mencintaimu, kan? Dia boleh tetap hidup, tapi kamu harus tiada. Lepaskan dia. Bukannya kamu bilang mencintainya? Kenapa kamu justru menyakitinya? Bill, penderitaan karena menemukan yang hilang, lalu kehilangannya lagi, kamu tidak akan mengerti. Jangan takut. Setelah menghabisimu, aku akan segera menyusul untuk menemanimu. Jika bukan di kehidupan ini, maka di kehidupan selanjutnya, bisa pergi bersamamu selamanya, juga termasuk sebuah kebersamaan yang abadi. Jangan. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya mendambakan Lia. Aku yang terlalu egois. Aku mohon lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku bersedia menukarkan nyawaku dengan nyawanya. Aku memohon padamu. Kumohon. Kumohon. Aku mohon. Kamu benar-benar rela berkorban nyawa demi dia? Aku rela. Bagus. Kalau begitu buktikan padaku. Jangan. Singhai, jangan. Jangan mendekat. Jangan, Singhai. Singhai, aku memohon padamu, jangan seperti ini. Ini semua salahku. Andai saja malam itu aku tidak bertemu denganmu, andai saja aku tidak menerima lamaranmu dengan gembira, mereka tidak akan mendesakmu seperti ini. Bukan seperti itu. Ini salahku. Semua karena aku terlalu serakah. Jika bukan karena aku terus mengejarmu dan bersikeras memintamu menikahiku, semua hal hari ini sama sekali tidak akan terjadi. Jadi, biarkan aku yang menanggung tanggung jawab ini. Jangan. Ini bukan salahmu. Semua ini salahku. Gitu. Lia, tahukah kamu, bisa bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Begitu juga denganku. Lia, bisakah kamu menjanjikan satu hal lagi padaku? Katakanlah, apapun yang kau katakan akan kupenuhi. Berbaliklah. Turutilah kata-kataku. Aku tidak ingin membiarkanmu melihat keadaanku yang menyedihkan ini. Jangan. Singhai, aku tidak mengizinkanmu melakukan itu. Kamu dengar tidak? Jika untuk tiada pun aku tidak berani, lalu bagaimana mungkin aku bisa pantas untuk mencintaimu? Aku tidak mau menikah lagi. Aku putus dengannya. Boleh kan? Aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan menikah denganmu. Aku akan menikah denganmu sekarang juga. Aku mohon lepaskanlah dia. Pilihannya kamu tiada, atau aku dan dia tiada bersama, pilih sendiri. Lia, jika ada kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi suami istri lagi. Jangan. Singhai. Singhai. Kenapa kamu sebodoh ini? Apa menurutmu? Jika kamu sudah tiada, aku masih bisa hidup sendirian.
sebenarnya yang kamu inginkan? Apa aku bahkan tidak boleh tiada? Jangan tegang, Lia. Singhai sudah lulus ujian dari kami. Mulai sekarang, kalian akan mendapatkan restu tulus kami. Ujian? Ujian apa? Sebenarnya di dalam benda ini, sejak awal, sama sekali tidak ada peluru sungguhan. Tidak ada peluru? Lalu kenapa Singhai bisa pingsan? Dia pingsan karena ketakutan. Sudah kukatakan padamu, bocah ini tidak bisa diandalkan seperti pria matang. Bill, kakimu Cuma properti. Itu kantong cairan merah yang sudah disiapkan. lalu dia, kenapa dia belum bangun? Sepertinya dia masih butuh sebuah kecupan. Singhai? Singhai, kamu benar-benar tidak apa-apa? Ini situasi apa? Kalian orang-orang Dacia sering bilang, persahabatan sejati teruji saat susah. Ini adalah cara kami untuk menetapkan ujian terakhir bagimu. Jika kamu bersedia tiada, demi melindungi Lia, maka kami akan memberikan berkat kami yang paling tulus. Lalu bagaimana jika aku mundur? Simpan ini baik-baik. Jangan sampai itu terpakai. Kami tidak akan pernah membiarkan Lia menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Putraku, aku kedepannya tidak akan menghalangi kalian lagi. Semoga kalian bahagia selamanya. Kamu ini ya, kedepannya jangan lagi membuat kekacauan untuk mereka berdua. Jika berani membuat kekacauan lagi, aku akan menceraikanmu dan mengusirmu dari keluarga Su. Mereka bahkan siap sehidup semati. Mana berani aku tidak setuju. Kamu sebaiknya menepati kata-katamu. Biksuan, mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi merusak hubungan mereka. Tapi, Tidak ada tapi. Jika aku mendapati kamu berbuat semena-mena lagi, aku akan segera memutus hubungan ayah dan anak denganku dan mengusirmu dari keluarga Shen. Singhai, kita akhirnya bisa bersama secara terang-terangan. Sekarang kamu percaya padaku kan? Aku selalu percaya. Cinta sejati bisa melampaui usia, kasta, bahkan nyawa sekalipun. Masa lalumu, aku mungkin tidak sempat mendampingimu. Tapi untuk masa depanmu, aku pasti akan selalu ada di sisimu selamanya. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia.